Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian dan untuk menghadiri kerja bakti dan lain sebagainya. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Semoga mati syahid. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah 4 hari lagi insyaallah kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Allah memberikan beberapa contoh pada makhluk-makhluknya bahwa untuk menjadi lebih sempurna itu ditempuh dengan berpuasa. Ditempuh dengan berpuasa. Kita ambil contoh misalnya kalau ayam betina, kalau mengerami telur-telurnya itu sehingga menjadi anak-anak ayam itu, ayam betina itu berpuasa ya. Berpuasa selama 21 hari. Berpuasa selama 21 hari. Jadi ayam betina waktu ngerami telurnya itu dengan berpuasa, maka suhu tubuhnya itu menjadi naik ya. Menjadi naik. Dia tidak makan, tidak minum ya. Lalu berdasarkan penelitian, orang-orang itu kan banyak meneliti hal-hal seperti itu. Hari ke-13 ayam betina itu turun untuk apa? Untuk makan sekedarnya dan untuk minum sekedarnya. Untuk menjaga apa? Menjaga kesehatan dia dan untuk menjaga kondisi temperatur itu, menstabilkan temperaturnya. Setelah itu dia ngerami ayamnya lagi sampai 21 hari. Setelah itu 21 hari telurnya menetas menjadi apa? Menjadi anak-anak ayam. Lalu setelah itu apa? Ayam betina tadi itu turun dari tempat dia ngerami telur itu, lalu apa? Semacam memberitahu kepada orang-orang, aku loh sudah berhasil, puasaku sudah berhasil. Ini loh buktinya, aku sekarang punya ayam yang banyak, punya anak yang banyak gitu. Jadi dia semacam memberitahu kita bahwa dia sudah berhasil dengan puasanya. Juga makhluk Allah yang lain misalnya seperti ular ya. Ular itu untuk bisa membesarkan tubuhnya dan memperpanjang ini tubuhnya itu, dan juga untuk mengganti kulitnya agar yang sudah nampak tua itu mengelupas dengan berpuasa, mengelupas lalu apa? Lalu berganti menjadi kulit baru dan menjadi lebih indah. Ular pun berpuasa selama 21 hari. 21 hari. Dan apa bedanya puasanya ayam dengan puasanya ular tadi? Kalau puasanya ayam itu berguna untuk dirinya, yaitu untuk apa? Dia sudah apa? Melestarikan hidupnya. Dengan cara apa? Dia mempunyai keturunan. Dengan puasanya tadi dia punya keturunan. Dan juga bermanfaat untuk manusia. Ayamnya dengan dia
punya anak ayam itu, maka jumlah ayam makin banyak sehingga yang kita konsumsi cukup tersedia. Jadi itu ada dua fungsi, yaitu untuk dirinya sendiri dan juga untuk makhluk Allah yang lain. Sedangkan ular itu hanya berfungsi untuk dirinya sendiri, hanya untuk memperpanjang tubuhnya, hanya untuk memperbesar tubuhnya, hanya untuk memperindah kulitnya. Tapi fungsinya untuk makhluk yang lain itu belum ditemukan, ya, belum ditemukan. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pun sekarang ini karena kita itu manusia diberi otak oleh Allah, satu. Yang kedua, Allah memberikan petunjuk pada kita dan Allah menggembleng kita selama bulan Ramadan, maka minimal kita itu berpuasa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk manusia lain, untuk manusia yang lain. Itu minimal, ya, minimal. Kalau bisa kita bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah yang lain, untuk binatang, untuk tumbuhan dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih berkualitas, ya, yang lebih berkualitas dibandingkan kita belum Ramadan ini, belum Ramadan. Seharusnya kita ini menjadi orang yang sangat berkualitas, ya. Karena apa? Karena kita sudah berpuasa sudah lama sekali, ya. Sudah lama sekali. Kalau kita sekarang umur 60, padahal kita itu akil balik itu misalnya umur 15, berarti kita sudah berpuasa 45 kali, ya. 45 kali puasa. Nah, coba kita evaluasi apakah dengan 45 kali puasa itu kita ini menjadi manusia yang sangat bermanfaat untuk orang lain, ya. Para sahabat itu berpuasanya itu paling ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang 8 kali, ya. Bahkan Nabi itu puasanya nggak sampai 10 kali, nggak sampai 10 kali. Tapi mereka itu bersungguh-sungguh dan mereka itu menjadi manusia yang berkualitas, ya. Mereka menjadi panglima perang, ya. Seperti Khalid bin Walid, panglima perang yang nggak pernah kalah, ya. Mereka menjadi presiden, ya. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Lalu mereka menjadi gubernur, ya, seperti Bilal misalnya, dan lain sebagainya, ya. Jadi mereka itu prestasi dunianya luar biasa, ya, luar biasa, ya. Jangan-jangan besok kita di padang mahsyar ditanya oleh Allah, kita ini sudah kuliah S1, ada yang kuliah S2, ada yang kuliah S3, ya. Ada yang justru profesor misalnya. Tapi prestasi dunianya enggak bisa mengalahkan Bilal, ya, misalnya. Bilal itu gubernur, ya, pernah jadi gubernur, ya. Maka kalau besok di akhirat dijejerkan, kamu di dunia begini, kamu nggak bisa jadi gubernur. Kenapa? Coba Bilal misalnya. Coba Abdurrahman bin Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas jadi panglima perang, ya, dan seterusnya. Ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita coba renungkan gemblengan Allah selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita itu dididik Allah untuk tidak boleh makan, ya. Tidak boleh makan mulai subuh, mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, kita nggak boleh makan. Padahal makanan itu milik kita. Padahal makanan itu halal, ya. Padahal makanan itu halal bagi kita untuk makan. Tapi karena kita disuruh puasa oleh Allah, kita tidak makan. Kita ikhlas tidak makan, ya. Kalau kita ini benar puasanya, pastilah kita ini tidak akan menjadi pencuri, gitu. Pastilah kita ini tidak akan jadi koruptor, gitu. Dan sebagainya, ya. Kita itu loh nggak mau apa makanan yang halal yang kita miliki, kita nggak mau karena nggak boleh oleh Allah. Apalagi apa makanan yang haram, yang menyebabkan kita dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah, yang menyebabkan kita nanti akan apa? Akan masuk neraka.
akan masuk neraka. Nah, kalau kita masih suka mencuri, masih suka korupsi, minimal korupsi waktu ketika kita kerja misalnya, itu berarti apa? Puasa kita itu tidak beres ya. Ada yang kurang beres ya. Oleh karena itu, mari kita apa? Kita evaluasi betul ya. Berpuasa itu harus ada bekasnya ya. Tidak hanya apa? Tidak hanya 1 bulan itu kita menahan diri, tapi apa? Kita lanjutkan ke 11 bulan berikutnya sampai apa? Ramadan yang akan datang. Ramadan yang akan datang kalau kita dipertemukan lagi oleh Allah, ditingkatkan lagi kualitasnya ya. Ditingkatkan lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita berhasil puasanya, insya Allah kita bisa mengamalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah, Allah melarang kita, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, Jadi kalau puasa kita sukses itu insya Allah kita beres hal ini ya. Bisa mengamalkan apa ini. Tidak mungkin kita ini menipu ya, sesama muslim. Tidak mungkin, apalagi menipu aja nggak mungkin, apalagi apa? Mencuri, apalagi korupsi. Tidak mungkin ya. Di Indonesia ini konon 87% beragama Islam, tapi koruptornya itu umumnya beragama Islam ya. Kenapa? Karena tidak betul-betul berpuasa di saat bulan Ramadan. Tidak betul-betul berpuasa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kalau kita ini puasanya sukses, kita ini puasanya bersungguh-sungguh, maka kita pasti tidak mungkin selingkuh ya. Tidak mungkin selingkuh. Lah kenapa kok orang Islam ada yang selingkuh? Karena puasanya tidak sungguh-sungguh. Coba kita bayangkan ya. Ketika kita puasa, Allah melarang kita untuk apa? Untuk berhubungan suami istri ya. Bagi orang yang sudah punya istri, punya suami, itu dilarang oleh Allah untuk berhubungan suami istri ketika berpuasa, mulai subuh sampai maghrib ya, sampai maghrib. Bahkan Allah mengancam ya, kalau kita berhubungan suami istri di saat itu, di saat puasa itu, maka kita harus apa? Kita harus membebaskan budak. Kalau enggak bisa, kita harus puasa 2 bulan berturut-turut. Satu kali kita berhubungan suami istri di siang hari. Coba kita ingat-ingat, ibu bapak, apakah kita pernah melakukan itu? Ketika dulu misalnya kita ke mantan baru, misalnya. Coba kita ingat-ingat, apakah pernah melakukan? Kalau kita pernah, berarti kita harus istighfar yang banyak. Jadi kafaratnya itu tadi itu membayar apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari batal, maka diulang lagi 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka dia memberi makan fakir miskin 60 ya, 60 fakir miskin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan ancaman seperti itu kita berhasil menahan diri agar tidak berhubungan suami istri di siang hari ketika kita berpuasa. Lah, kalau kita berhasil menahan diri seperti itu kepada yang halal saja kita berhasil, apalagi kepada yang haram, kepada yang haram. Padahal yang haram itu kadang disertai penyakit ya, disertai penyakit aid. Minimal itu penyakit nanah itu ya, yang mengeluarkan nanah itu dan seterusnya. Ada penyakit. Belum lagi nanti siksa kubur, nanti siksa api neraka. Kenapa kok ada yang menerjang itu? Karena Ramadannya tidak berpuasa
tidak berpuasa sungguh-sungguh. Allah itu kalau mendidik kita itu benar-benar gemblengannya itu kalau berbekas sampai 11 bulan yang akan datang, tentu kita ini akan menjadi manusia yang berkualitas, yang melebihi malaikat. Tapi manakala kita tidak berhasil melewati gemblengan Allah, kita akan menjadi apa? Menjadi lebih rendah dibandingkan hewan, ya, dibandingkan hewan. Hewan itu tanpa menikah bisa melakukan hubungan suami istri, ya. Kenapa? Karena dia tidak punya agama, karena dia tidak punya otak, ya. Sedangkan kita diberi oleh Allah otak, diberi oleh Allah agama, peraturan dan sebagainya, ya. Peraturan dan sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka di Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah mendidik kita lagi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi Allah sudah mewanti-wanti kita jangan dekati, ya, apalagi melakukannya. Kalau sudah pernah dahulu, misalnya ada yang pernah, maka apa? Taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha. Kalau di Arab Saudi enak itu. Kita tinggal apa? Kita tinggal mengaku kepada apa? Kepada pemimpin, gitu, kepada raja. Wahai raja, saya pernah melakukan zina, gitu. Minta dia apa? Dikisos. Selesai itu semua dosa kita diampuni. Gitu. Tapi di Indonesia tidak melakukan itu, tidak melaksanakan hukum itu. Maka menurut para ulama, kisoslah nafsumu, ya, kisoslah nafsumu. Bertaubatlah, taubatan nasuha. Setelah itu apa? Benar-benar tidak pernah mengulanginya lagi. Benar-benar tidak pernah mengulanginya lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lebih halus lagi, ya, lebih halus lagi. Kalau tadi itu kan amalan-amalan fisik, ya. Sekarang amalan hati, amalan hati. Kalau kita berpuasa, lalu kita berkata bohong di siang hari, maka itu pasti apa? Mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Kalau kita lakukan terus-menerus bisa menghabiskan, ya, pahala puasa, bisa menghabiskan. Di hadis riwayat Bukhari nomor 1903 dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta. Jadi kalau kita itu selalu berbohong satu kali berarti mengurangi pahala puasa, berbohong lagi mengurangi pahala puasa lagi. Dan untuk berbohong itu kadang apa? Kita lakukan dengan sadar, ya. Kita lakukan dengan sadar. Karena ingin dianggap hebat, kita berbohong, ya. Sering seperti itu, maka kita betul-betul harus hati-hati dengan ini, ya. Karena apa? Karena tidak bisa memenuhi janjinya, kita ini sering berbohong, ya. Kita ini sering berbohong. Dan tidak meninggalkan perbuatan buruk, menurut lanjutan hadis tadi, maka menurut Nabi, Allah tidak memerlukan lapar dan dahaganya, ya. Walaupun kita ini puasa, kalau kita ini berbohong dan tidak meninggalkan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh lapar dan dahaga kita. Itu artinya apa? Kita tidak akan mendapatkan pahala. Hati-hati juga agar kita menjadi orang yang berkualitas. Hati-hati dengan omongan seperti ini. Puasa-puasa rek, jangan berbohong, gitu, ya. Nanti malam boleh berbohong, gitu. Gitu lah. Puasa-puasa rek, jangan berbohong. Nanti hari raya dan seterusnya boleh berbohong, ya. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh agama ini, ya. Puasa itu harus membekas.
Dan puasa itu kita anggap sebagai pondok, ya toh. Sebagai apa? Kalau sekarang ini kepala negara itu di Magelang retreat seperti itu ya. Kita ini digembleng mental kita gitu. Setelah itu apa? Di 11 bulan yang akan datang kita tidak berbohong ya. Kita tidak berbohong. Itu berarti apa? Puasanya berhasil. Puasanya berhasil. Bukan tidak berhasil kalau apa? Kalau kita itu hanya tidak berbohong di saat puasa, di saat siang hari gitu ya. Di saat siang hari. Jadi mari kita sama-sama ya, sama-sama belajar untuk apa? Mulai tidak berbohong. Mulai tidak. Kenapa? Karena saya pun ya kadang ya juga berbohong juga ya. Untuk apa? Untuk itu tadi loh, agar dianggap hebat, agar dianggap apa? Selalu memenuhi janji dan sebagainya. Maka dengan apa? Dengan sadarnya berbohong. Mari kita sama-sama belajar untuk tidak berbohong. Lalu lagi satu lagi barangkali ya, tidak mencaci dan mendolimi orang lain. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, hadis qudsi. Setiap amal anak Adam ini untuknya sendiri. Kita sholat itu untuk kita zakat itu untuk kita infak, kita sedekah itu untuk kita. Lanjutan hadis ini, hadis qudsi ini, kecuali puasa ya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Jika ada seorang yang mencaci makinya atau mengajaknya bertengkar, maka jawablah aku berpuasa ya. Jawablah aku berpuasa. Kalau seorang ibu, seorang istri, suaminya ngajak gegeran, aku puasa loh ya, gitulah. Gitu ya. Nah, kalau seorang suami istrinya ngajak bertengkar, ya aku puasa loh dek, gitu. Nanti aja habis buka gitu ya, habis buka puasa gitu. Nah itu berarti kurang berhasil kan gitu. Kalau memang ya terus kita ini tidak pernah bertengkar, kita pernah. Kalau ada tetangga kita ngajak berkelahi atau ngajak gegeran ya, aku sedang puasa gitu. Terus seperti itu. Maka dengan kualitas seperti itu, atau ditambah satu lagi ya, tidak pelit ya. Tidak pelit. Orang berpuasa itu pasti tidak pelit. Nah, Allah mengiming-imingi kita khusus di bulan Ramadan itu agar kita enggak pelit. Kalau di hari biasa kan banyak ya. Iming-iming Allah agar apa? Agar kita ini enggak pelit. Allah akan mengganti kita itu kalau berinfak akan mengganti kita itu sampai 700 kali lipat ya. Di Quran surat kedua ayat 271 nanti bisa dilihat ya. Itu apa? Akan diganti oleh Allah 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat gitu. Lalu kalau di bulan Ramadan Allah itu ngiming-ngiming kita itu sedekah di bulan Ramadan itu merupakan sedekah yang paling utama ya. Yang paling utama. Kita sedekah sekarang itu baik ya. Tapi di bulan Ramadan itu merupakan yang paling utama itu. Makanya itu ada orang itu apa? Membayar zakat malnya di bulan Ramadan ya. Ingin mendapatkan keutamaan seperti ini. Tapi sebetulnya membayar zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan, tapi apa? 1 tahun kepemilikan ya. Jadi 1 tahun kepemilikan dibayar zakatnya gitu. Dibayar zakatnya. Tapi banyak orang yang membayar zakat mal di bulan Ramadan. Dari hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Maka Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu mari di bulan Ramadan itu ya kita perbanyak sedekahnya ya. Di luar itu ada 3 kotak ya. Kotaknya untuk pembangunan, kotak untuk sosial, kotak untuk operasional masjid. Diisi semua 3-3-nya ya. Diisi semua 3-3-nya khusus bulan Ramadan. Nah nanti setelah terbiasa di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain juga kita biasakan gitu.
Jangan terus kita libur gitu ya. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, minimal yang kotak sosial gitu ya. Itu minimal gitu ya. Karena pendapatan sosialnya kok berkurang terus gitu. Itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, agar kita ini tidak pelit, Allah atau Rasulullah mengiming-imingi kita untuk yang memberi takjil ya. Untuk yang beri takjil. Di hadis riwayat Tirmizi nomor 807, Ahmad nomor 192 dari Zaid bin Khalid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi kalau saya memberi takjil terus dimakan oleh satu orang, berarti saya dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Sedangkan yang makan tadi tetap dapat pahala ya. Nah, coba bayangkan kalau takjil kita dimakan oleh 10 orang misalnya, oleh 25 orang. Makanya itu mari kita jangan pelit untuk bertakjil ya. Memang masjid ini sudah ada jadwalnya ya. Jadwalnya kita ada yang dapat 1 kali bagian, ada yang 2 kali. Tapi yang punya uang lebih bisa menambah sendiri ya. Bisa menambah sendiri di luar apa? Di luar jadwalnya. Berbisik aja kepada seksi konsumsinya. Bu, ini saya nambahi. Pak, ini minta tolong saya titip ini. Kenapa? Karena pahalanya yang sangat besar ya. Pahalanya yang sangat besar, yaitu apa? Kita sendiri dapat pahala berpuasa, lalu takjil kita itu dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu gitu. Seperti pahala yang orang yang berpuasa itu. Ini kita sudah tahu hadis ini pasti ya. Tapi mengamalkannya itu suka apa? Suka sulit ya, suka sulit. Padahal apa? Setannya itu sudah sudah dikerangkeng katanya gitu ya. Tapi nafsunya enggak ya. Nafsu pelitnya itu belum dikerangkeng. Jadi masih ada yang kita perangi di bulan puasa, yaitu apa? Nafsu kita ya. Nafsu kita. Jadi nafsu yang ingin mengajak kita pelit, kita harus perangi gitu ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa sahabat itu menyaksikan Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan ya. Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi di saat bulan Ramadan. Itu artinya apa? Kalau kita di bulan biasa berinfak 22,5%, maka di bulan Ramadan bisa ditambahi menjadi 3%, 4%, 5% dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Meniru Rasulullah. Dengan gemblengan yang seperti itu tadi ya, maka pastilah Pak, kita ini tidak mungkin menjadi pencuri, tidak mungkin jadi koruptor, tidak menerima suap ya, sampai ada lagunya itu ya. Bayar siapa itu? Lalu apa? Menjauhi perselingkuhan, pasti seperti itu. Lalu kita tidak berbohong, kita tidak berkata-kata yang buruk, tidak mencaci orang lain. Maka dengan kualitas seperti itu saja yang kita amalkan, insya Allah kualitas kita sebagai manusia itu pasti meningkat, ya, pasti meningkat. Dengan tidak berbohong aja, kita pasti mendapatkan teman bisnis yang sangat banyak, gitu ya. Dengan teman bisnis yang sangat banyak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kualitas berikutnya pastilah kita ini akan menjadi orang yang sabar. Setelah Ramadan nanti kita akan menjadi orang yang sabar. Sabar ketika mendapatkan musibah. Bahkan sabar ketika ketika rezeki kita itu banyak, gitu. Maksudnya bagaimana orang bersabar ketika rezeki banyak itu? Tetap bersabar berinfak, tetap bersabar bersedekah, gitu. Terus seperti itu. Lalu kita akan menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa ke masjid,
Kita nanti sebentar lagi bisa puasa, kita sebentar lagi bisa qiyamul lail, dan sebentar lagi bisa apa? Bisa menyongsong datangnya Lailatul Qadar. Semoga Allah memudahkan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan untuk mengingat kita sebagai bekal kita untuk Ramadan tahun ini. Kita anggap tahun ini sebagai Ramadan terakhir kita, ya. Kita anggap seperti itu. Dengan kita menganggap sebagai Ramadan terakhir kita menganggap hari pertama itu barangkali maghrib kita langsung dicabut nyawa. Ternyata enggak, kita bersyukur. Besoknya kita berpuasa lagi, kita lebih giatkan lagi, bersyukur lagi, giatkan lagi, bersyukur lagi, dan seterusnya gitu. Dan seterusnya. Dan semoga kita menjadi manusia yang berkualitas sehingga nanti kita layak untuk apa? Untuk bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, bebas dari siksa api neraka. Bahkan kita bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.